Saudara, selamat malam. Ya, kita akan menyelidiki kembali akan kitab Roma ini, kitab yang sangat syarat dengan ajaran iman Kristen dan memberikan pengertian tentang bagaimana kita percaya dan memberikan topangan untuk fondasi iman kita. Mari kita tunduk kepala. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami menghampiri Tuhan. Kami merasakan hati yang dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan, sebab firman-Mu memberikan pengertian. Tetapi sekaligus hati kami diliputi dengan kegentaran dan perasaan hormat, sebab firman-Mu bukan untuk dipermainkan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan membuka mulut-Mu dan berbicara kepada kami melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu itu memberikan pencerahan sesuai dengan maksud Tuhan semata. Dengarkan doa ini ya Bapa. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, sekarang kita sudah sampai di dalam pasal yang kedua dari kitab Roma. Mari kita melihat kitab Roma pasal yang kedua. Ya, kitab Roma pasal yang kedua, saudara. Di bagian yang terakhir kali kita sudah melihat tentang bagaimana Paulus itu berbicara. Ya, Paulus berbicara tentang murka Allah yang dinyatakan atas segala bentuk kefasikan daripada manusia. Ya, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat serius sekali yang coba dikemukakan Paulus, dan kita sudah lihat sebelumnya bahwa Paulus bisa berbicara tentang niat dan keinginannya pergi ke Roma, dan kemudian bicara tentang Injil itu adalah kekuatan Allah, lalu kemudian dia baru masuk tentang hukuman Allah atas kelaliman manusia. Mungkin ketika sampai di sini kita akan berkata, betul sekali. Memang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu memang harus mendapatkan hukuman. Betul sekali, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak boleh luput daripada hukuman Allah. Tetapi kemudian kita melihat ada semacam perubahan di dalam atau pergeseran dalam pemikiran Paulus. Kalau sebelumnya Paulus bicara berkaitan dengan orang jahat, itu harus mendapatkan penghukuman Allah. Tetapi dalam catatan berikut, Paulus membahas tentang orang-orang yang hidupnya baik. Ya, orang-orang hidup dengan standar moral yang begitu tinggi sekali. Sangat menjunjung tinggi akan sikap hidup yang baik. Tetapi menariknya adalah Paulus justru mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang juga akan mendapatkan penghukuman yang sama. Menarik bukan? Di sebelumnya orang jahat pasti akan mendapatkan penghukuman. Logikanya demikian. Ya, logikanya berbanding lurus, jahat dan penghukuman. Tapi tiba-tiba dia berubah. Dia berkata, dia memasukkan orang-orang dengan tingkat moralitas yang begitu tinggi sekali, hidupnya baik, menjunjung tinggi kebaikan, tapi dia berkata bahwa di mata Allah mereka adalah sama rusaknya dengan orang-orang jahat itu atau orang-orang fasik itu. Mereka sama jahatnya, sama rusaknya. Mereka juga berlaku jahat, dan karena itu mereka akan mendapatkan penghukuman yang sama. Ya, jadi sampai di sini kita melihat, dan itu yang akan kita coba selidiki bahwa bagaimana perubahan pikiran Paulus itu. Ya, dia berbicara tentang orang-orang yang baik itu akan mengalami penghukuman Allah yang sama. Nah, saudara, mari kita coba membaca sekarang pasal yang kedua.
Pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ayat yang pertama, hari ini kita akan coba selesaikan sampai di ayat yang ke-11 saja dulu. Ya, sebab ini juga cukup berat. Ya, pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-11. Mari kita akan membacanya secara bergantian. Pasal yang kedua, pertama sampai yang ke-11. Semua yang pria membaca semua ayat yang ganjil, semua yang wanita ayat yang genap. Gitu ya. Saudara tentu tidak terbalik ya, nanti bacanya ya. Ya, sekarang yang pria terlebih dahulu, 1, 2, 3. Engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat baik. Pertama-tama dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Iya. Saudara-saudara, sampai di sini kita melihat tentang pemikiran Paulus yang komprehensif, ya, yang utuh, yang menyeluruh dan yang mau mengutarakan inilah pikiran Allah. Bagaimana cara Allah berpikir, bagaimana cara Allah melihat manusia itu sendiri yang berada di luar Kristus pastinya. Ya, semua manusia yang di luar Kristus maka mereka dikatakan adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, mereka adalah orang-orang yang berdosa dan karena itu Allah akan menghakimi mereka satu persatu. Dan Alkitab berkata bahwa penghakiman Allah itu akan tiba. Bahwa penghakiman Allah itu ada, penghakiman Allah itu akan tiba. Itu pasti. Sebab Allah berkata bahwa Ia akan memberikan penghukuman. Berarti penghukuman itu ada dan penghukuman itu akan tiba. Dan siapakah yang akan kemudian bertindak sebagai hakim? Maka itu adalah Allah sendiri. Dia yang akan datang dan dia akan bertindak sebagai hakim. Dan perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita melihat sifat daripada penghukuman Allah. Di dalam ayat yang kedua, di situ disebutkan bahwa penghakiman itu jujur adanya. Dalam ayat yang kedua. Lalu di dalam ayat yang ketiga dibilang penghakiman itu pasti. Lalu dalam ayat yang kelima penghakiman itu adil. Dan di dalam ayat yang ke-11 penghakiman itu tidak memandang bulu. Ya, di sini Paulus kemudian seperti menggelar di dalam catatannya bahwa penghakiman Allah itu ada dan akan datang dan Allah bertindak sebagai hakimnya dan ketika itu dinyatakan maka penghakiman itu jujur, pasti, adil, dan tidak akan memandang bulu. Nah, saudara, tentu saja ketika orang mendengarkan tentang istilah penghakiman, maka pasti mereka akan diliputi oleh ketakutan, bukan? Saudara, waktu sekolah dulu, bahkan mungkin di dalam beberapa tingkatan pendidikan, kalau saudara mendengarkan penghukuman daripada guru, itu rasanya bagaimana ya?
itu rasanya seperti apa ya? Gimana ya rasa kalau mau dihukum gitu ya, rasanya deg-degan, takut dan rasa khawatir, cemas dan semuanya. Ya, siapa di sini yang pernah dihukum oleh guru di sekolah? Rasa-rasanya semua pernah ya? Rasa-rasanya semua pernah. Oke, pernah. Tapi sekarang pertanyaan saya tambah. Siapa yang sering dihukum oleh guru di sekolah? Ya, atau mungkin gurunya sudah membohwat kali ya. Gurunya membohwat kenapa? Ini anak dia lagi ya. Ya, saudara. Nah, itu hanya mau menjelaskan bahwa ketika kita mendengarkan atau memperhatikan ada istilah penghukuman atau bentuk penghukuman, maka kita langsung menyadari bahwa ada sebuah kesalahan. Gitu ya. Pasti ada sebuah kesalahan dan kita akan menjadi objek daripada murka. Ya, objek daripada murka. Dan konteks ini adalah ketika Paulus bicara mengenai penghukuman Allah dan kemudian dia bergeser bicara berkaitan dengan orang baik pun juga mendapat penghukuman, maka sepertinya tidak ada opsi apapun bagi manusia untuk bisa melarikan diri daripada penghukuman itu. Mereka adalah objek daripada murka Allah itu sendiri. Ya, itu sebab gak heran kalau kemudian kalau dibilang penghakiman itu pasti, maka orang-orang seperti ini akan mencoba untuk merubah kepastian itu menjadi sesuatu hal yang bersifat relatif. Gitu ya. Mencoba untuk membuat sesuatu relatif, misalnya mereka mencoba untuk membangun ajaran-ajaran yang bersifat relatif, misalnya relativisme, bisa gitu ya. Lalu kemudian membangun konsep tentang pluralisme, toleransi dan semuanya. Intinya apa? Intinya mau meredam apa yang disebut sebagai kepastian penghukuman. Ya, kalau bicara mengenai suatu hal yang bersifat relatif, maka sesuatu yang pasti menjadi blur, bukan? Sesuatu hal yang makin lama makin tidak dilihat sebagai sesuatu hal yang kereng. Kereng itu apa ya? Sesuatu hal yang keras begitu ya. Kenapa? Relatif. Ya, manusia mencoba untuk menciptakan ide seperti ini sehingga mencoba untuk membuat sesuatu yang pasti itu menjadi sesuatu hal yang tidak pasti. Relativisme ajaran itu muncul. Ya, sebenarnya itu adalah upaya untuk meredam kegalauan, ketakutan di dalam hati gitu ya. Lalu pluralisme bicara tentang semuanya itu sama dan semuanya majemuk dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan lagi? Mereka kemudian mulai membentengi diri dengan ajaran tentang kebaikan. Ya, kalau saya membuat kebaikan tertentu, maka itu ada semacam credit point. Credit point yang saya harapkan itu dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh Allah. Sehingga kepastian penghukuman itu derajatnya bisa semakin dikurangin. Gitu ya. Kalau sekarang apa ya? Kalau misalnya saudara melihat di dalam ruang pengadilan mungkin ada terdakwa yang mau bekerja sama justice kolaborator ya dengan tujuan supaya bisa meringankan hukuman atau mencari akan pembela yang sangat pintar dengan berbagai macam argumentasi sehingga hal-hal yang keras yang awalnya dituntut oleh jaksa penuntut umum akhirnya bisa menjadi lembut sehingga tuntutan misalnya 10 tahun penjara bisa kalau boleh 5 tahun saja gitu ya. Kalau boleh sih bisa kurang jadi 3 tahun saja. Intinya apa? Supaya lebih kurang. Nah, mereka mencoba untuk membangun ada jasa kebaikan supaya kepastian itu menjadi relatif gitu ya. Dan sampai di sini kita melihat meskipun demikian walaupun ide tentang relativisme itu muncul, walaupun ide tentang perbuatan baik itu muncul dengan tujuan untuk mengurangi derajat penghakiman, itu tidak akan membuat manusia kehilangan akan kepastian penghakiman daripada Allah. Penghakiman daripada Allah itu tidak akan ditentukan dari ide atau pikiran manusia.
Ya, penghakiman dari Allah itu muncul dari pikirannya Allah sendiri. Dan Paulus kemudian mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah memandang bulu, ya seperti yang tadi saya utarakan, bahwa penghakiman Allah itu jujur, adil, lalu kemudian pasti dan tidak memandang bulu, begitu ya. Dengan 4 kriteria ini saja kita akan menemukan bahwa semua upaya untuk menurunkan kepastian penghakiman tersebut tidak akan mendapatkan arti sama sekali. Gitu. Ya bahkan di dalam sifat relatif yang dibangun atau ide tentang pluralisme yang dibangun, manusia tetap membutuhkan apa yang disebut sebagai kepastian kemutlakan, bukan? Di dalam relativisme, di dalam ide tentang relativisme itu ada kemutlakan, ya, ada kemutlakan. Kenapa? Kalau nggak berpikir tentang kemutlakan atau segala sesuatu itu bersifat relatif, maka saya mau mengatakan realitas itu sama khayalan tidak ada bisa dibedakan. Ya, realitas sama khayalan susah untuk dibedakan kalau tidak ada ide tentang kemutlakan. Ya, lalu kemudian kita akan menemukan lagi bahwa benar atau salah pun juga tidak akan ada artinya sama sekali. Ya. Sesuatu hal yang bersifat relatif itu tidak serta-merta menjadikan segala sesuatu itu relatif. Di dalam relativisme di situ ada kemutlakan. Ya, kemutlakan kerelatifan. Gitu ya. Nah kira-kira demikian. Sehingga ini semua sebenarnya merupakan upaya untuk saya mengatakan seperti membodohi diri atau membohongi diri sendiri. Sebab kenapa demikian? Karena mereka melihat realita penghakiman Allah itu pasti di depan mereka. Mereka mau menghindar, silahkan. Mereka mau menghindar dengan beragam macam jurus-jurusnya, silahkan. Tapi itu tidak akan pernah bisa mengurangi kepastian dari apa yang Allah pikirkan ya tentang orang berdosa ini. Ya, sampai di sini kemudian kita lihat bagaimana Paulus rupanya sudah memperhatikan dan kemudian kemungkinan-kemungkinan ini pun ada di dalam pikirannya sampai kemudian dia mengatakan bahwa orang yang paling berusaha berbuat baik sekalipun, ya orang yang paling terkenal sebagai orang yang murah hati kepada setiap orang siapapun juga, misalnya saja mereka dikenal sebagai warga negara yang baiklah, mereka adalah orang-orang yang terkenal bisa menyumbang kepada banyak orang, membantu banyak orang, lalu kemudian tidak pernah melanggar hukum. Ya, mereka terkenal sebagai orang yang menunjukkan ekspresi kasih kepada sesama yang besar, bahkan mengasihi keluarga, lalu kemudian menjaga diri sedemikian rupa supaya mereka tidak pernah terjatuh di dalam dosa. Ya, meskipun mereka adalah bukan orang Kristen atau bahkan orang Kristen, mereka mungkin juga akan mungkin dilihat sebagai seorang aktivis gereja, ya aktivis dan sangat rajin dan segala bentuk model pelayanan di gereja dia selalu ada. Tetapi kalau dia belum pernah mendapatkan pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kehidupannya, maka Paulus berkata di dalam pasal yang kedua ini, mereka sebenarnya juga adalah orang-orang yang sama bersalahnya dengan mereka yang dikatakan di dalam pasal pertama. Ya, jadi semua kategori-kategori yang saya coba sebutkan tadi itu di hadapan Tuhan itu mereka adalah sama dengan orang fasik, persis sama, ya dalam kebersalahannya. Mungkin sekali tingkat kesalahan mereka berbeda, tetapi di hadapan Allah mereka tetap adalah orang berdosa. Ya, orang yang lalim, yang menindas kebenaran, yang selalu berusaha untuk mencari atau berhidup dalam ketidakbenaran, mungkin akan terlihat begitu sadis, begitu kejam, begitu tidak berperi kemanusiaan. Ya, dibandingkan dengan orang yang hidup yang bermoral, selalu tampil necis. Ya, necis apa tuh? Tampil rapi, kelihatan sebagai warga masyarakat yang baik. Tapi Paulus berkata, kalau kamu tidak mengenal Kristus, maka kamu adalah sama bersalahnya dengan orang-orang fasik itu. Nah, saudara, tidak mudah untuk meyakinkan orang-orang yang hidup dengan kehidupan moral yang begitu tinggi bahwa mereka adalah orang yang bersalah di hadapan Allah.
Tidak mudah untuk melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka pasti akan merasa lebih baik daripada orang lain, bukan? Dan kita pasti akan juga memiliki standar-standar seperti itu dalam kehidupan kita. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau orang-orang seperti gini, mereka mendengarkan khotbah tentang dosa, bahwa orang harus berdosa, dia mungkin akan mendengarkan sambil tersenyum. Sambil tersenyum dan berkata, oh ya, itu untuk orang lain, not for me. Gitu ya. Sebab saya merasa bahwa saya cukup baik. Saya merasa bahwa saya adalah orang yang nampaknya tidak seperti mereka ini, ya, tidak seperti mereka. Nah, itu sebab dalam pasal yang kedua, maka kalau Paulus berkata kamu adalah sama bersalahnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, karena kamu akan berhadapan dengan penghakiman Allah, maka kita akan belajar dalam pasal yang kedua ini. Prinsip penghakiman Tuhan itu kepada semua orang itu kayak apa ya? Prinsip penghakiman Tuhan itu bagaimana ya? Lalu nanti kita akan coba soroti tentang penghakiman dan nasib orang percaya, lalu kemudian penghakiman dan nasib orang yang tidak percaya. Ini yang mau kita coba cover di dalam pertemuan malam hari ini. Ya, kita akan menyelidiki tentang prinsip penghakiman Tuhan seperti apa, lalu kemudian penghakiman orang percaya dan nasib mereka, dan serta penghakiman dan nasib orang tidak percaya. Gitu. Mari kita coba lihat satu persatu. Prinsip penghakiman Allah kepada orang berdosa itu kepada semua manusia itu kayak apa? Ya, pertama adalah Tuhan mendakwa berdasarkan kebenaran. Ya, ini hal yang pertama. Tuhan mendakwa itu berdasarkan kebenaran. Nanti yang kedua kita akan lihat bahwa Tuhan menghakimi berdasarkan perbuatan. Ya, yang pertama adalah kita akan menekan tentang hal dakwaan. Tuhan mendakwa berdasarkan kebenaran. Yang kedua kita bicara mengenai penghakiman berdasarkan perbuatan. Ini yang ada dalam pikiran Paulus. Mari kita lihat satu-satu. Kita akan menyelidiki setiap ayat yang ada, gitu ya. Saudara-saudara, Tuhan berkata bahwa semua orang kaum moralis, ya, itu pasti adalah orang-orang yang melakukan kesalahan yang sama. Dan ini merupakan sebuah kebenaran. Saudara bisa melihat itu dalam maksudnya dalam ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ya. Dalam ayat yang kedua itu bicara tentang hai engkau yang menghakimi. Ya, engkau menghakimi orang lain, kamu juga tidak akan pernah bebas daripada kesalahan. Ya, sebab engkau menghakimi dirimu sendiri. Ya, ketika engkau menghakimi, engkau sedang menghakimi dirimu sendiri. Ya, jadi orang berkata bahwa, kamu salah, padahal dirinya pun juga adalah orang salah. Kamu jangan mencuri misalnya, tapi dirinya sendiri juga adalah orang yang mencuri. Itu namanya apa ya? Orang apa ya? Orang yang berkata, kamu jangan mencuri, sementara aku sendiri mencuri. Orang itu disebut sebagai orang apanya? Munafik lah. Gitu ya. Orang yang munafik. Ya, dan kebenaran yang dikatakan di sini adalah bahwa kebenaran ini bersifat mendasar bahwa orang-orang yang mengatakan kamu salah. Paulus bilang kamu munafik. Ya, kamu melakukan hal yang sama seperti yang kamu tuduhkan kepada orang lain. Ya, kamu adalah orang munafik. Ya. Orang-orang yang munafik ini adalah mereka tidak memiliki pembelaan diri yang kuat untuk mempertahankan posisi mereka sebagai seorang yang baik sebenarnya. Ya, mereka akan melakukan dosa yang sama dengan orang yang mereka tuduhkan. Sesuatu yang hina dan itu juga merupakan sesuatu yang rendah sekali. Ya, orang-orang moralis ini adalah mereka melakukan dosa yang sama, mungkin bentuknya berbeda, gitu ya. Kenapa demikian? Karena dosa yang mereka buat itu dibungkus dengan keanggunan dan kehormatan yang mereka terima daripada masyarakat. Tapi di hadapan Tuhan tetap sama. Ya, orang-orang moralis ini adalah orang yang sangat peka sekali untuk melihat kejelekan daripada orang lain. Mereka adalah orang-orang yang mudah menyalahkan orang lain. Ya,
sangat cepat menyalahkan orang lain atas apa yang kita persalahkan pada diri kita sendiri. Misalnya tadi ambil contoh, saya orang yang suka mencuri. Saya tahu itu nggak baik, tapi saya sudah terkenal di dalam masyarakat sebagai orang yang baik. Lalu kemudian saya melihat orang yang mencuri, maka saya akan sangat getol sekali untuk melindungi diri saya. Saya berkata, kamu mencuri. Padahal tuduhan itu ada tuduhan pada diri sendiri juga. Gitu. Ya, sendiri mempunyai kesalahan, tetapi melihat orang lain yang melakukan kesalahan yang sama sebagai yang harus ditekan dan harus diberikan beban penghukuman yang besar sekali. Itu adalah kecenderungan orang yang munafik. Ya, apa yang dikerjakan, dia berusaha untuk menutupi diri sendiri dengan cara yang halus untuk memaklumi dan memaafkan perilaku sendiri. Dia selalu akan cari alasan-alasan logis yang dapat diterima. Kenapa demikian? Karena mereka selalu ingin terlihat sempurna dan cantik bagi diri sendiri. Di Alkitab, pernahkah Yesus mengkritik orang yang munafik? Kalau Yohanes Pembaptis kita tahu dalam perkataannya berkata keras sekali, "Hai kamu orang-orang munafik." Gitu ya. Langsung bertindak keras. Tapi saya ingin mengutip apa yang Yesus katakan yang lain. Misalnya, Yesus berkata, "Biarlah dia yang tidak berdosa mengambil batu dan melempar pertama kali." Itu tuduhan keras kepada orang munafik. Tahu peristiwa itu bukan? Biarlah kamu yang merasa diri tidak berdosa, kamu yang ambil batu dan kamu lempar pertama kali. Lalu kemudian kita berkata, orang-orang yang sudah memegang batu itu kemudian menaruh batunya satu persatu. Berarti mereka sekarang kemudian berhadapan dengan kebenaran daripada perkataan Kristus. Bahwa kamu munafik. Kamu munafik. Munafik itu adalah aku mencoba menutupi kesalahanku sedemikian rupa dengan cara-cara yang baik. Dengan cara menuduh orang lain lebih jahat daripada aku. Itu munafik. Ya, itu dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Orang munafik itu sangat suka dan cepat sekali untuk mengkritik orang lain. Dan kalau dia sudah mengkritik, dia tidak akan pernah cukup puas sampai dia membuat orang itu terkapar. Padahal mereka pun juga melakukan hal yang sama. Kenapa demikian? Tuduhan itu langsung berbicara kepada dirinya sendiri seperti bumerang. Oleh karena hukum Allah yang Allah taruh di dalam diri mereka, itu yang kemudian berbicara kepada mereka. Ya, nah saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga, Paulus berkata bahwa mereka akan mendapatkan penghakiman yang sama. Mereka menyangka kalau dengan perbuatan baik yang mereka kerjakan, mereka mungkin bisa lolos dari penghukuman Allah. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ada bahaya yang lebih besar daripada sekedar kemunafikan. Yaitu apa? Kesombongan. Ya. Aku lebih baik dari kamu. Itu sudah ada dosa kesombongan. Ya. Itu lebih, saya merasa bahwa itu lebih besar daripada kemunafikan. Saudara, kalau engkau melihat berita di TV gitu ya tentang seorang penjahat yang ditangkap lalu divonis oleh hakim, setelah sekian lamanya dia bebas berkeliaran, menipu orang lain, merugikan orang lain, atau bahkan untuk tujuan itu dia membunuh orang lain. Kemudian dia ditangkap lalu melalui serangkaian pengadilan demi pengadilan yang dipaparkan kepada orang banyak. Kita mengikutinya dengan rasa gemes, gitu bukan? Kita mengikuti rasa gemes sampai kemudian ketika hakim mengetok palu, tok, 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 kamu dinyatakan bersalah dengan penghukuman misalnya 20 tahun penjara.
maka semua orang yang gemes itu langsung akan bersukacita kan? Langsung akan bergembira gitu. Ya, bahkan bersukacita dan menyambutnya dengan hati yang lega dan berkata, hukuman itu pantas untuk dijatuhkan kepada orang-orang seperti ini. Sangat pantas. Kalau bisa, kalau hakim mengatakan 20 tahun penjara, kalau bisa Pak Hakim 20 kali 5 kali. 100 tahun dong. Gitu ya. Saya pernah lihat di TV ya, ada orang dihukum 300 sekian tahun loh. Saya bilang nggak salah tuh. Beneran, ini bukan film. Ya, karena salah satu program TV yang saya suka lihat itu adalah yang crime investigation gitu ya, berpikir tentang hey, manusia punya kejahatan yang ampun deh. Kalau sudah jahat, betul-betul jahat sekali. Itu kreativitas kejahatan itu datang dari mana ya? Sampai melihat tentang kegelapan dosa, kalau dia sudah menarik manusia ke bawah itu betul-betul ditarik ke bawah sedalam-dalamnya ke dalam kegelapan yang paling dasar. Dan satu kali dihukum 300 sekian tahun penjara. Orangnya sudah tua. Hah? Dihukum 300 tahun penjara? Nggak salah. Ya mungkin itu karena sudah akumulasi daripada beragam daripada pelanggaran-pelanggaran yang ia buat, lalu setiap pelanggaran itu punya konsekuensi penghukuman, dan setiap pelanggaran yang dia kerjakan itu hukumannya maksimal diakumulasi, akhirnya dapatlah 300 sekian tahun penjara. Itu sampai dia mati, bangkit kali ya. Begitu gitu ya. Nah, lepas daripada semua itu kita akan berkata, hore, keadilan ditegakkan. Kita hanya melihat bentuk penghukuman. Ya, kita hanya melihat bentuk penghukuman. Ya, akibat penghukuman, konsekuensi penghukuman. Tapi secara quality, secara derajat, mungkin kita nggak jauh beda. Kita mungkin kita melakukan pelanggaran yang tidak membawa kita kepada konsekuensi hukum seperti mereka, mungkin kali begitu ya. Sama seperti orang-orang yang akhirnya harus duduk sebagai pesakitan di ruang pengadilan itu. Ya. Andai kata hukum itu ditegakkan benar-benar, mungkin kita adalah salah satu orang yang akan memenuhi ruangan penjara itu. Ya, kita mungkin akan mengalami konsekuensi yang sama, ya mungkin lebih buruk. Ya, sehingga saya mungkin berkata, hari ini dia dihukum, besok mungkin saya, atau pasti nanti saya. Di mana itu? Di hadapan Tuhan. Pasti. Kita bisa lolos dari penghukuman di dunia, tapi kita tidak akan bisa lolos dari penghakimannya Allah. Nah, kita lihat di sini, Paulus di ayat 1 sampai ayat yang kedua itu memberikan kita gambaran tentang hal apa yang disebut sebagai orang munafik. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga, Paulus berbicara tentang ada dosa yang lebih besar sekali daripada sekelas kemunafikan. Kamu sombong, kamu merasa diri lebih baik. Actually, kamu sebenarnya melakukan dosa yang sama, cuma kualitinya hanya lebih kecil saja, yang tidak membawa kamu kepada konsekuensi kamu berhadapan dengan hukum face to face. Tapi hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kamu akan berhadapan dengan penghakiman Allah. Lalu di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, maka kita melihat Allah akan mendakwa mereka karena mereka menganggap sepi atau menganggap enteng kebaikan daripada Allah. Ya, orang-orang moralis itu adalah mereka yang menyalahgunakan belas kasihan Tuhan. Mereka menganggap sepi sekali, mereka menganggap nggak apa-apa kok. Dengan kata lain, mereka mengalami kegagalan untuk melihat kebutuhan akan kasih karunia Allah. Ide tentang kasih karunia, belas kasihan pasti nggak akan pernah ada dalam pikiran mereka. Logikanya bagaimana? Logikanya jadi begini,
Kalau saya tidak Tuhan hukum, maka pasti yang saya lakukan itu adalah sesuatu hal yang baik. Betul ya logikanya ya? Kalau saya melakukan sesuatu dan Tuhan tidak hukum, maka pasti apa yang saya lakukan itu baik. Kalau saya melakukan sesuatu dan Tuhan hukum, betul, itu saya salah. Tapi saya tidak akan pernah mungkin melakukannya. Itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Saya orang baik dan saya melakukan kebaikan dan Tuhan tidak hukum. Maka pasti apa yang saya kerjakan itu adalah suatu hal yang diterima oleh Allah. Saya pasti adalah orang baik. Tuhan tidak menghukum, bukan berarti penghukuman itu tidak ada. Penghukuman Tuhan ya, kalau kita lihat, kita amati apa yang Alkitab katakan, ada yang Tuhan langsung nyatakan, tapi ada yang Tuhan simpan. Tuhan simpan seperti kalau orang berlari itu seperti penghukuman Tuhan tuh berlarinya lambat sekali. Orang yang melakukan pelanggaran itu larinya bisa cepat sekali. Tapi penghukuman Tuhan larinya seperti lambat sekali, jauh tertinggal di belakang. Tapi bukan berarti dia tidak berlari. Dia berlari secara perlahan. Tapi bukan berarti tidak ada. Mungkin orang itu berlari begitu jauh, dia nengok ke belakang dan berkata, enggak ada. Dia merasa Tuhan tidak menghukum dia, enggak ada. Saya lihat ke belakang kok, tidak ada penghukuman Tuhan di belakang saya mengejar saya. Berarti baik dong saya. Tapi sebenarnya sedang berlari. Berlari menghindarkan diri dari penghukuman itu. Actually dia tahu. Sebab hukum-hukum Tuhan berbicara dengan keras dalam dirinya. Kamu berdosa. Orang munafik itu adalah orang yang tahu kok dia berdosa juga. Itu sebab orang-orang munafik mereka mendapatkan modal penilaian moral itu dari hukum Tuhan yang Alkitab bilang dalam Roma pasal pertama, Tuhan sudah taruh dalam hati mereka sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, penghukuman Tuhan berjalan lambat sekali, jalan cepat sekali, tapi lambat sekali. Dia nengok ke belakang, kosong, nggak ada apa-apa. Penghukuman Tuhan terus jalan sampai pada waktunya, maka orang yang lari jauh itu akan ditangkap oleh Tuhan. Saudara, orang yang mencoba untuk menyalahgunakan belas kasihan Tuhan itu adalah orang-orang yang sedang mencoba untuk mencari alasan untuk terus-menerus melakukan kemunafikan. Orang sedemikian tidak menemukan inti yang Tuhan maksudkan dengan berkata, sepertinya Tuhan tidak menghukum mereka. Mereka tidak menemukan inti maksudnya. Intinya itu apa? Kesabaran Tuhan. Saudara, kesabaran Tuhan bukan berarti ia senang membiarkan orang-orang ini melakukan dosa. Tetapi kesabaran Tuhan itu seperti ia memberikan waktu agar mereka sadar dan mereka bertobat. Itu adalah kesabaran Tuhan. Ya, apakah berarti kemudian menunjukkan bahwa Tuhan pasif? Saya mengatakan tidak. Tuhan tidak pasif. Karena Alkitab berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang aktif. Penghukuman Tuhan itu aktif sekali. Nah, itu sebab pada waktu kita bicara tentang kesabaran daripada Allah, maka itu berarti ia tidak segera untuk menghentikan hukuman yang pasti itu. Maka pertanyaan praktisnya jadi begini. Kalau saya buat dosa, kenapa ya Tuhan tidak segera hukum saya? Kalau saya buat dosa, kenapa ya kok tidak seperti yang Alkitab bilang, langsung ada api turun dari langit dan menghanguskan?
Kalau saya buat dosa, kenapa kok saya rasa baik-baik saja ya? Bahkan saya bisa melewati hari-hari saya, tahun-tahun hidup saya, itu seperti rasanya baik-baik saja. Kenapa Tuhan tidak menghukum saya? Kenapa Tuhan tidak menghukum saya pada waktu saya menipu pasangan saya? Kenapa ya Tuhan tidak langsung menghukum saya pada waktu saya KDRT kepada pasangan saya, atau saya mengkhianati dia? Kenapa ya Tuhan tidak hukum saya pada waktu saya mencuri uang daripada sesama saya? Pada waktu saya menelantarkan anak-anak atau memendam kebencian kepada orang lain, kenapa Tuhan tidak langsung menghukum saya? Tuhan bukan berarti dia tidak menghukum, dia pasti akan menghukum. Ya, semua ini dibuat atau dibiarkan oleh Tuhan supaya membuat kita merasa bahwa dan menemukan kebenaran bahwa ternyata kita ini begitu bodoh sekali, menganggap Tuhan tidak menghukum, maka kita bisa merasa bebas dan aman dan merasa terus bisa melanjutkan hidup kemunafikan kita. Pada kenyataannya adalah kita akan menjadi orang-orang yang picik dan akan menjadi orang-orang yang rentan. Nanti Paulus mengemukakan itu semua nanti di belakangnya. Tapi dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini Paulus berkata, orang-orang moralis ini adalah orang-orang yang mencibir terhadap semua kebaikan dan belas kasihan daripada Allah. Mereka tidak melihat bahwa mereka sebenarnya membutuhkannya. Mereka tidak merasa perlu untuk meminta belas kasihan Allah. Mereka tidak tahu bahwa penghakiman Allah itu adalah pasti dan sedang berjalan pasti dan sedang membidik mereka. Maka ini cara Allah mendakwa. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dia mendakwa kamu munafik, dia mendakwa kamu sombong, dan dia mendakwa bahwa kamu menganggap sepi atau menganggap enteng kebaikan daripada Allah. Ini model yang pertama yang Paulus katakan. Yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan menghakimi berdasarkan perbuatan. Ya, pertama Tuhan mendakwa berdasarkan kebenaran. Ya, kebenaran tentang kemunafikan, kesombongan, dan kamu anggap sepi akan belas kasihan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menghakimi berdasarkan perbuatan. Ayat yang ke-6 mengatakan itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya mau mengatakan ini adalah prinsip penghakiman Allah. Prinsip penghakiman Allah kepada setiap orang di dunia. Baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Setiap orang itu apa? Siapa mereka setiap orang itu? Orang yang tidak percaya dan orang percaya dihakimi menurut perbuatannya. Oh, orang mungkin akan berkata, enggak salah Pak Tommy. Bukankah orang percaya, orang menjadi percaya itu kan bukankah itu berdasarkan iman kan? Bukan berdasarkan perbuatan kan? Itu harusnya menjadi masalah dalam pikiran kita. Mari kita lihat satu persatu ya. Paulus mengutip ayat ini. Tadi saya mengatakan ini adalah prinsip penghakiman Allah. Paulus mengutipnya sebenarnya itu dari Mazmur 62 ayat yang ke-12. Mari kita lihat ayat itu. Kitab Mazmur 62. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13 maksud saya. Mazmur 62 ayat yang ke-13. Minta tolong Pak Mazmur membacakannya. Iya, engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lalu kemudian kita lihat lagi. Amsal
Amsal, pasal yang ke-24. Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-12. Amsal 24, ayat yang ke-12. Ibu Rina, bisa tolong membacakannya bagi kita sekalian? Ya, Perjanjian Lama bicara itu loh. Allah membalas menurut perbuatan. Perhatikan, ini menjadi semacam pivot atau menjadi semacam sentral pemikiran daripada Paulus. Karena tadi dia bicara sebelumnya tentang orang lalim, orang fasik. Sekarang kemudian dia masuk kepada orang yang bermoral, hidup baik. Lalu sekarang dia menekankan tentang hal Allah menghakimi menurut perbuatan. Ini penting sekali kita memahami posisi iman kita. Ya, begini ya. Dengan kata lain, saudara mau bilang begini, bahwa kalau Paulus mengutip Perjanjian Lama di dalam kitab Mazmur maupun dalam kitab Amsal, ini berarti prinsip penghakiman Allah itu tidak pernah berubah. Itu sudah pernah dibicarakan dalam Perjanjian Lama. Dan ini juga sekarang dibicarakan oleh Paulus dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau begitu, apakah ini tidak bertentangan dengan pembenaran yang datang hanya melalui iman? Bukankah Paulus juga menyinggung kepada semua orang, berarti termasuk orang yang sudah percaya? Orang sudah percaya, bukankah mereka dibenarkan melalui iman, bukan melalui perbuatan? Jangan salah, saudara, jangan salah mengerti. Perhatian utama di sini, Paulus tidak sedang berbicara tentang perbuatan melawan iman, tetapi dia sedang bicara tentang kebenaran melawan kemunafikan. Bukankah di dalam ayat 1 sama 2 dia sudah bicara tentang perbuatan kemunafikan, bukan? Dia tidak sedang memfokuskan diri, tidak sedang mengajak pembaca di Roma menekankan tentang iman dan perbuatan yang membawa kepada keselamatan, tapi dia sedang bicara tentang kebenaran yang melawan kemunafikan. Ini yang menjadi sentral pikiran daripada Paulus dalam ayat ini. Itu sebab tidak mengherankan kalau dia bilang bahwa orang-orang yang munafik itu sebenarnya mereka sedang melawan kebenaran dan itu perbuatan mereka. Saudara, saya berharap mulai menangkap yang dimaksudkan ini. Ya, Paulus tidak sedang berbicara mengenai iman dan perbuatan yang membawa pada keselamatan, sama sekali tidak. Dia sedang berbicara tentang kamu munafik dan kebenaran sekarang sedang menghakimi kamu. Dan penghakiman kebenaran itu akan menunjukkan perbuatan-perbuatan munafik kamu. Itu sebab Paulus berkata, kamu akan dihakimi menurut perbuatan. Allah akan menghakimi menurut perbuatan. Dan itu kita lihat. Mari kita perhatikan lagi ayat yang ke-6. Terlihat dari apa yang dia pakai atau istilah-istilah yang dia pakai. Ya, Allah akan menghakimi. Ya, misalnya, Ia akan membalas. Istilah membalas di situ, ya, istilah membalas itu memakai istilah apididomai. Apididomai itu artinya aku memberi, aku membayar. Atau kompensasi upah. Apidomai. Itu adalah memberi upah. Ini bukan hadiah, ini adalah upah. Kalau kasih karunia, iman itu adalah hadiah. Tapi Paulus tidak bicara mengenai hadiah di sini, ini upah. Upah karena apa? Karena perbuatan.
Gitu ya. Ini upah. Dan ini langsung dikaitkan dengan kata berikut yang dipakai, yaitu kata menurut. Istilah menurut itu pakai bahasa kata. Ya, kalau tadi api didomai, sekarang dia pakai kata. Kata itu adalah upah yang pantas dengan perbuatan. Upah yang pantas dengan perbuatan. Ya, berarti Allah melihat perbuatanmu dan Allah akan memberi upah untuk perbuatanmu itu. Allah tidak akan menguranginya. Allah melihat perbuatanmu seperti apa dan dia memberikan upah. Upahnya ini apakah sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang positif? Ini adalah upah penghakimanmu. Kamu melakukan perbuatan, seberapa banyak apa yang kamu lakukan, seberapa limpah perbuatan jahat yang kamu buat, Allah melihatnya dan Allah memberi upah. Upah itu adalah apa? Penghakiman. Ya, jadi ini adalah semacam prinsip penghakiman Allah untuk semua orang berdosa. Berarti apakah kemudian orang-orang yang tidak percaya ketika mereka melakukan dosa, lalu kemudian mereka tidak dihukum, maka berarti tidak akan ada penghukuman? Ada, akan ada penghukuman. Penghukuman itu adalah upah yang Allah berikan kepada mereka. Lalu apakah orang-orang yang percaya, mereka juga akan dihakimi menurut perbuatan mereka? Iya, tapi ini tidak bicara tentang keselamatan. Ini tidak menempatkan mereka untuk kepada neraka atau ke sorga. Tidak, tapi mereka juga akan diperhitungkan upah mereka melalui perbuatan mereka. Perbuatan apa? Perbuatan dalam iman mereka. Lihat bedanya ya. Saudara, jadi kalau begitu perbuatan itu adalah sarana yang Allah pakai untuk menetapkan upah. Orang yang bekerja dengan resiko tinggi akan berharap mendapatkan keuntungan yang tinggi juga, bukan? Understood. Orang yang bekerja dari pagi sampai sore berharap dia akan mendapatkan kontraprestasi yang mumpuni, bukan? Ya, mumpuni. Dan Allah memperhitungkan semua yang kita kerjakan di dalam kebaikan dan dalam kejahatan. Catatan dia tidak pernah salah. Allah tidak pernah memotong gaji untuk perbuatan kita. Dia memberikannya penuh. Dan itu menjadi dasar penghakiman, bukan dasar keselamatan. Harap kita bisa melihat bedanya. Kenapa Paulus bilang ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau begitu, bagaimana dengan penghakiman orang percaya? Pak Tommy bilang tadi orang percaya juga dihakimi. Betul, semua orang percaya akan dihakimi. Pasti. Menurut apa? Perbuatan. Kita tidak sedang bicara mengenai orang yang tidak percaya, tapi saya mau khusus dulu bicara mengenai penghakiman untuk orang percaya. Mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan lihat lagi, ini konsisten dengan pikiran Paulus yang lain. Coba kita lihat kitab Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-14 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Pak David tolong bacakan kepada kita semua. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena
Ya, dia sedang bicara kepada siapa nih? Orang-orang percaya kan? Orang-orang percaya harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Betapa Wahyu bilang itu tahta putih. Ya. Saya nggak nyinggung itu dulu. Tapi yang saya mau fokuskan itu adalah bahwa kita semua harus akan berdiri di hadapan tahta pengadilannya Allah. Semua orang percaya. Ya. Kita akan berdiri di situ dan kita lihat lagi misalnya di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Cila, tolong baca kepada kita semua. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Dia sedang bicara kepada orang percaya atau orang tidak percaya? Orang percaya. Ya, dilakukannya apa yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, berarti ini konsisten bukan? Paulus konsisten dengan apa yang dia pikirkan bahwa semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Sekali lagi saudara, di sini Paulus tidak sedang berbicara tentang iman keselamatan. Tidak. Tapi dia sedang bicara tentang perbuatan baik di dalam keselamatan. Sebagai bukti bahwa orang itu adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Orang yang sudah percaya kepada Kristus maka dia harus melakukan perbuatan baik. Ya, dia harus melakukan perbuatan baik. Ya, karena penghukuman di sini berkaitan nanti dengan pahala yang akan mereka terima. Berdasarkan apa? Berdasarkan apakah kamu sungguh total mengerjakan perbuatan baik itu? Apakah kamu penuh dengan kesungguhan dan kemurnian untuk melakukan banyak hal yang berkaitan dengan perkara-perkaranya Allah? Bagaimana cara kita memandang dan memperlakukan hidup kita di hadapan Allah? Bagaimana tentang bakat kita, tentang talenta kita, harta kita, waktu kita, usia kita? Bahkan hidup pelayanan kita. Semua hal itu nanti akan diperiksa oleh Allah pada waktunya nanti. Dan dia akan mengingatnya itu semuanya. Dia akan mengingatnya baik-baik. Dengan kata lain, hal perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya itu adalah ekspresi daripada hidup yang sudah diubahkan oleh Allah melalui Kristus dalam pekerjaannya melalui Roh Kudus. Jadi ini merupakan seperti sebuah cerminan daripada sifat Allah di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam ayat yang ke-7, di situ Paulus memberikan indikasi. Indikasinya apa? Kita lihat. Yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Berbuat baik satu hal, itu adalah ekspresi daripada karakter sifat Allah yang sudah ada dalam kehidupan orang percaya. Tapi tidak berhenti sampai di situ juga. Sampai di situ saja. Mereka juga harus tekun berbuat baik sampai kepada akhirnya. Istilah tekun di situ memberikan kita indikasi tentang sesuatu hal yang tidak mau untuk dilewatkan dan akan dilakukan terus-menerus. Ya, buah keselamatan itu akan menjadi buah yang terus-menerus berbuah. Ya, dan dengan cara demikian mereka menemukan kebenaran bahwa saya dapat melakukannya karena Allah sendiri yang
menyuruhnya. Ya, perubahan hidup yang dikerjakan oleh Allah itu seperti mendesak dia untuk mengerjakannya. Nggak heran kalau Paulus juga kemudian, atau Alkitab berkata dalam lain sisi, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, kalau kamu tahu kamu harus berbuat baik kepada seseorang, maka berbuat baiklah. Ya, jangan menahan diri, menahan sesuatu yang Tuhan sudah kasih di dalam hati untuk sesuatu perbuatan baik yang sangat kuat, yang Tuhan taruh kesan dalam hati untuk membantu orang lain. Semua orang yang memberi, dia tidak pernah akan kekurangan. Ini matematika ilahi yang enggak logis. Ya. Matematika Tuhan, semakin banyak memberi, semakin banyak diberkati. Gitu. Nah, sekarang mari kita lihat satu demi satu kata-kata yang Paulus pakai. Ya, dan kita akan nanti menyimpulkan apa yang sebenarnya mau Paulus tuju dengan memakai kata-kata itu. Dalam ayat yang ke-7 itu ya, kita lihat kata-katanya dipilih Paulus. Kata melakukan, ya, tekun, berbuat, ergon, melakukan, itu dalam kata itu berarti kerja keras, jerih lelah, tidak mau santai, tidak mau malas. Apa yang mau dikatakan di dalamnya? Orang Kristen pasti akan bertemu dengan keadaan bahwa mereka adalah orang-orang yang aktif, berbuat baik terus-menerus, bahkan sampai mereka letih. Ya. Lalu kemudian tekun, berbuat baik, istilah baik di situ pakai istilah agathos. Dan menarik, istilah agathos itu kan berarti dekat dengan agape ya. Dekat dengan agape, dan saya mentafsirkannya sebagai melakukan perbuatan baik itu artinya saya melakukannya dengan standar moral yang begitu tinggi. Standar moral yang begitu tinggi, yang begitu lurus, karena itu adalah kehormatan saya. Standar moral yang begitu tinggi itu apa sih? Apakah kamu bisa tetap baik pada waktu kamu sendiri? Kalau ada orang lain, nggak usah terlalu ngomong. Kenapa orang lain bisa menyaksikan, bisa menjadi pagar, benteng. Tapi apakah kamu bisa bersikap yang sama pada waktu kamu sendiri? Tidak ada orang lain yang melihat. Kita tidak bicara mengenai Tuhan yang melihat. Tapi kita bicara mengenai sesama kita yang melihat. Kamu masih bisa menjaga kesucian hidup pada waktu hal itu terjadi? Saudara, ini yang menjadikan hidup Kristen itu berbeda dan bermartabat. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, kata Alkitab. Ya. Mereka pada akhirnya akan bertemu dengan kemuliaan, kehidupan dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Istilah kehormatan itu mengacu kepada penghargaan yang diberikan oleh Allah. Ya, yang diberikan oleh Kristus. Bahwa kamu sungguh-sungguh tekun. Kamu sungguh-sungguh setia. Ya, di situ kan dibilang kan, mencari kemuliaan berarti kamu bicara tentang hidupku itu adalah untuk mempertahankan martabat dan kemuliaan Kristus. Dan satu kali saya akan melihat kemuliaan itu bersama dengan Kristus. Tapi sementara ini saya membawa kemuliaan Kristus dalam diri saya. Saya mengejar kehormatan. Kehormatan itu adalah saya mengejar penilaian daripada Kristus dalam kehidupan saya. Apakah Kristus akan mengakui kesetiaan saya dalam berbuat baik? Satu kali Paulus di dalam menjelang akhir hidupnya, dia berkata kepada Timotius, "Aku bersyukur kepada Allah yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Itu dalam kitab 2 Timotius.
Aku bersyukur kepada Allah yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya tanya, ada berapa penilaian di situ? Coba lihat 2 Timotius. Maafkan, 1 Timotius. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya tanya, ada berapa penilaian di sini? Ada berapa penilaian? Berapa? 2. Pertama, itu yang dinilai. Itu yang dinilai. Kamu setia. Ini yang saya bilang tadi kan, ketekunan, apakah kita pantas menerima pengakuan daripada Allah bahwa kamu setia? Ini yang dinilai. Nah, penilaian pertama itu adalah Tuhan menilai kita. Penilaian kedua adalah aku menilai apa yang dinilai Tuhan kepadaku. Anggap ya. Aku menilai, oh itu penilaian Tuhan kepadaku. Apa penilaian Tuhan? Aku setia. Dan aku menanggapi dengan aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau anggap aku setia. Tuhan menilai saya dengan penilaian setia dan aku mengerti penilaian itu. Dan aku bersyukur sebab penilaian Tuhan pasti nggak salah. Aku menilai penilaian Tuhan kepadaku. Nah, di sini kita lihat ya tentang quality daripada hidup Kristen di dalam pelayanan. Tidak pernah yang namanya iman keselamatan itu tidak akan menghasilkan pelayanan. Tidak pernah. Orang Kristen harus aktif. Dan pelayanan tersebut dibungkus oleh perbuatan baik. Perbuatan baik itu seperti sebuah sarananya. Ekspresi imannya. Di dalamnya ada honor. Ada sesuatu hal yang berjuang keras sampai lelah. Dan ada kesetiaan. Kesetiaan. Jadi itu sebab kenapa kemudian saya selalu mendorong jemaat di GRI Buaran, ayo kita melayani, dan salah satu doa saya adalah Tuhan selalu sediakanlah ladang pelayanan untuk setiap jemaat yang ada di GRI Buaran. Orang jemaat GRI Buaran nggak boleh nggak melayani, harus melayani. Kalau kamu nggak melayani, penghukuman Tuhan akan kejar kamu. Setiap orang akan diadili menurut perbuatannya. Kamu mau buat apa yang mengakibatkan kamu tidak dihukum oleh Tuhan? Kamu tidak melakukan apapun, Tuhan akan hukum. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, perbuatan kamu, maka Tuhan akan menilai quality daripada perbuatan itu. Apakah sungguh-sungguh totalitas itu sungguh-sungguh adalah untuk Tuhan atau bukan? Ya, ia menganggap aku setia. Saya pernah bertanya-tanya, Tuhan boleh nggak saya ngomong pinjam kalimatnya Paulus saat ini? Nah boleh kayaknya. Kalau kamu sudah mau mati, baru ngomong begitu. Sama seperti Paulus lagi sudah mau menjelang penghukuman ya kan? Baru dia bilang, ia menganggap aku setia. Ya, lalu kemudian ia menambahkan kata, kembali kita Roma tadi, ketidakbinasaan. Ketidakbinasaan.
Aptarsia, itu bahasa aslinya. Aptarsia, atau sesuatu yang tidak binasa. Ini puncak keselamatan daripada orang percaya. Ini bukan saja bicara mengenai keselamatanmu tidak binasa, tetapi semua yang kamu kerjakan itu tidak akan pernah binasa. Artinya tidak akan pernah ada bagian yang dibuang oleh Tuhan. Ya, jadi orang Kristen bukan orang yang mendapatkan keselamatan lalu kemudian dia hidup menanti sorga, do nothing. Orang Kristen adalah orang yang harus rajin berbuat baik. Karena kita nanti akan dihakimi dengan semua itu. Ya, ini adalah dasar penentuan daripada pahala yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan menarik, saudara-saudara perhatikan. Setelah sampai di ayat yang ke-7, semua itu diulangi lagi dalam ayat yang ke-10. Persis sama. Dalam ayat yang ke-10 diulangi lagi oleh Paulus. Kemuliaan, kehormatan. Tetapi sekarang Paulus menambahkan damai sejahtera. Kalau di ayat yang ke-7 Paulus berkata tentang kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Gitu kan ya? Di ayat 10, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Damai sejahtera kenapa ditambahkan di sini? Saya mau bilang ini merupakan seperti berkat yang mengejar daripada orang-orang yang rajin berbuat baik. Dia akan menunjukkan ketenangan dan kestabilan di dalam jiwanya. Mereka yang mengerti ini, mereka akan menerima kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera yang dari Allah. Mereka akan dipastikan bahwa ini yang mereka kerjakan ini adalah sesuai dengan kehendak daripada Allah. Paulus mengatakan ini dalam Kolose bahwa salah satu cara kita mengerti ini kehendak Allah atau bukan adalah damai sejahtera daripada Allah menguasai hatimu. Pernah baca ya? Damai sejahtera daripada Allah itu menguasai hatimu. Di situ kita tahu bahwa you are doing God's work. Kamu sudah mengerjakan pekerjaan daripada Allah. Mari kita pikirkan sekarang. Saudara dan saya adalah orang percaya dan tuntutan Alkitab adalah rajinlah berbuat baik. Kepada siapa saja. Enggak harus kepada orang percaya. Walaupun Alkitab juga pernah berkata bahwa terutama kerjakanlah, berikanlah itu kepada orang-orang yang seiman. Betul, untuk orang seiman. Tapi bukan berarti saudara tidak boleh mengerjakan kepada orang yang tidak seiman. Orang yang tidak seiman memerlukannya dan kadang-kadang Tuhan memimpin kita untuk memberikannya kepada mereka kok. Iya. Ada banyak model bagaimana cara Tuhan memimpin kita untuk hal itu. Sebab kita dipanggil untuk menjadi berkat di dalam dunia di mana kita ada. Setelah Paulus berbicara tentang perbuatan dan nasib orang percaya, sekarang Paulus bicara mengenai perbuatan dan nasib orang yang tidak percaya. Itu ada dalam ayat yang ke-8 dan 9. Ya, ayat yang 8 dan 9. Ayat yang ke-8 Paulus memakai atau membukanya dengan perkataan tetapi seperti sebuah switch pemikiran dan seperti Paulus sudah mengatakan, saya sudah bicara tentang orang yang percaya, tapi sekarang saya mau bicara tentang orang yang tidak percaya. Apa yang akan mereka alami? Mereka akan mengalami murka dan geram. Murka dan geram daripada Allah. Ya, karena mereka mencari kepentingan sendiri dan mereka tidak taat kepada kebenaran, melainkan kepada ketidakbenaran. Istilah kelaliman itu adalah ketidakbenaran. Ya, tidak taat kepada kebenaran, melainkan kepada ketidakbenaran.
Dari ayat ini saja, perkataan saja kita lihat bahwa betul perkataan Kristus tidak pernah ada dalam pikiran orang semacam ini. Mereka adalah orang-orang yang mengejar kepentingan sendiri. Mencari kepentingan sendiri atau Eritrea. Tandanya adalah mereka selalu akan hidup terus-menerus tidak mau taat kepada kebenaran Allah. Mereka tidak suka tunduk kepada kebenaran Allah. Mereka suka untuk hidup dalam ketidakbenaran. Hanya ada dua kategori itu kok, kebenaran dan ketidakbenaran. Orang yang tidak percaya, mereka akan terus-menerus hidup dalam ketidakbenaran karena mereka tidak berdaya untuk lepas daripadanya. Paulus mengelaborasi hal ini nanti di pasal yang ke-6. Coba kita lihat. Di dalam pasal yang ke-6, Paulus berbicara tentang dua model hamba. Secara khusus nanti saudara bisa lihat nanti dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Itu ada dua model macam hamba. Hamba dosa dan hamba kebenaran. Ya, di dalam pasal yang kedua, Paulus bicara mengenai hidup dalam kebenaran dan ketidakbenaran. Pasal yang ke-6, Paulus lebih pertegas. Hamba dosa dan hamba kebenaran. Apa model dua hamba ini? Yang pertama, dosa Pak. Yang kedua, kebenaran. Ya tahu. Bedanya di mana? Bedanya kalau hamba dosa, dia tidak suka melakukannya. Tapi dia tidak bisa keluar daripadanya. Kalau hamba kebenaran, dia suka untuk melakukannya. Lihat bedanya? Berarti tidak ada orang yang tidak pernah berada dalam perhambaan. Jadi nggak boleh ada orang yang bilang, I'm a free thinker, bohong. I'm a free man, bohong. Enggak, manusia tidak pernah tidak berada di bawah perhambaan. Either or, apakah dia bawa hamba dosa atau di bawah hamba kebenaran. Nggak pernah ada dalam keadaan bebas. Gitu ya. Dan kalau hamba dosa, dia tidak suka melakukannya. Tapi dia tidak bisa mengelak. Kalau hamba kebenaran, dia suka melakukannya dan dia ingin terus melakukannya. Itu bedanya. Sekarang dari situ saja kita akan bisa melihat intensi, passion, minat, tujuan kita ketika bicara mengenai kebenaran dan ketidakbenaran, maka tendensinya kemana? Lebih suka untuk didrive kepada ketidakbenaran atau didrive kepada kebenaran? Orang yang percaya, dia akan didrive untuk melihat kebenaran, mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan bicara mengenai kebenaran. Itu tanda bahwa dia adalah hambanya kebenaran. Dia tidak punya hak atas diri sendiri. Dia adalah haknya kebenaran. Ya, itu ide tentang hamba. Kalau orang yang berdosa, dia tidak bisa tidak. Dia pasti akan mengerjakan kebenaran. Karena tuannya adalah dosa. Gitu. Nah, saudara-saudara, seorang budak harus menaati tuannya. Kalau tuannya itu Yesus, maka dia akan mencintai kebenaran. Kalau tuannya adalah dosa, maka dia akan hidup dan taat kepada ketidakbenaran. Kalau sekarang saya tanya secara sederhana, untuk taat sama nggak taat lebih mudah mana ya? Kalau saudara diperhadapkan kepada pilihan hidupmu, lebih gampang mana? Cenderung kemana? Lebih suka taat atau nggak taat? Lebih suka ke situ. Lebih suka ke situ.
Mulai sekarang, mulai berpikir, aku memang punya kesulitan untuk hidup dalam ketaatan, tapi aku harus hidup dalam ketaatan. Gitu. Kenapa kita merasa kalau hidup tidak taat itu lebih mudah untuk dilakukan? Karena kita masih hidup dalam kedagingan. Gitu. Masih dalam kedagingan, kita terbiasa untuk itu. Ya, itu sebab tadi saya berkata, coba perhatikan tendensi, passion, kecenderungan, tujuan kepada kebenaran atau kepada ketidakbenaran, gitu. Gitu ya. Itu tanda yang paling sederhana yang dapat kita lihat ketika kita bicara mengenai hidup di dalam Kristus. Ya. Lalu dalam ayat yang ke-9, ini adalah upah yang akan diterima oleh orang yang tidak percaya, karena mereka tidak taat kepada kebenaran. Di dalam ayat yang ke-8 dibilang murka dan geram Allah akan mereka dapatkan. Tapi dalam ayat yang ke-9 mereka juga akan mendapatkan kesengsaraan dan kesesakan di dalam jiwa. Ya, kesesakan dan kesengsaraan di dalam jiwa. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-8, istilah murka di situ. Istilah murka di sana itu memiliki ide tentang sesuatu yang menggelembung, makin lama makin besar, dan sampai suatu kali akan pecah, meledak. Misalnya kalau di Gunung Merapi itu satu kali di tahun-tahun berapa itu ya, ada waktu Merapi lagi meletus, ada laporan kalau di puncak Merapi di kawahnya tiba-tiba ada muncul semacam gunung kecil, makin lama makin gede, makin menggelembung, kemudian piar, pecah. Jadi tekanan magma dari dalam itu mendesak tanah di atas menjadi menggelembung dan kemudian pecah. Begitu. Saudara, kalau bisul, selama kecil, lama-lama makin sakit, lama-lama gede, merah, tahu-tahu pecah. Nah, itu ide murka. Pembengkakan dan kemudian biar pecah. Jadi saudara bisa lihat ya, kalau Alkitab bilang Allah penuh dengan kesabaran, tapi bukan berarti kemudian tidak terjadi apa-apa dalam diri Allah. Murka itu sedang seperti tertahan. Sampai suatu kali dia akan pecah. Sementara ide geram itu memberikan ide tentang sesuatu yang panas, lalu kemudian makin lama makin panas dan kemudian mendidih. Murka dan geram Allah seperti sesuatu hal yang digambarkan sebagai hal yang sangat menakutkan sekali. Ini karakter Allah. Lalu kita mau bilang Allah nggak boleh marah-marah. Allah harus penuh kasih. Bagaimana dengan ayat ini bilang? Dia penuh dengan geram dan murka. Mendidih. Saya pernah melihat seorang bikin konten, dia menerbangkan drone. Drone-nya itu drone yang cukup canggih, ya. Dia bisa menerbangkan drone itu, dia jaraknya 5 kilo, dia naikkan drone itu ke atas puncak daripada puncak gunung, entah Merapi, entah ini gitu ya. Jadi dia menerbangkannya dengan memakai virtual reality gitu ya. Dia pakai begitu dan dia ngelihat semua yang ada dia mainkan di ini ya, semua ada muncul di layar ininya. Jadi dia terbang, seakan-akan dia terbang begitu ya. Dan satu kali dia terbangkan drone itu dia ke arah Lapindo. Drone itu langsung mendekati puncak pusat daripada letusan yang pertama itu. Dan di drone itu ada sensor suhu juga gitu ya. Lalu kemudian dideketin, lihat letupan. Wih, kayak di film Indiana Jones.
Itu ide tentang bagaimana mendidih. Ya, itu karakter daripada Allah. Allah kita adalah yang seperti demikian. Ya, dan dibilang bahwa mereka akan mengalami kesengsaraan dan kesesakan. Ya, itu pasti tidak bicara mengenai jiwa, suatu hal yang bersifat fisik, tapi adalah jiwa mereka. Ya, sebuah penolakan di dalam jiwa. Ya, ketakutan dalam jiwa yang tidak akan pernah habisnya sampai mereka berdamai dengan Allah. Ya, kenapa mereka ada kesengsaraan dan kesesakan itu? Oleh karena perbuatan jahat mereka tidak bisa menghindarkan diri daripada perbuatan itu. Perbuatan jahat ya, di dalam ayat ini itu mempunyai ide sesuatu yang bejat, korup, jahat, buruk, rusak. Lengkap sudah. Itu perbuatan jahat. Jadi bukan sekedar kita melakukan tindakan negatif merugikan orang lain, itu suatu hal yang permukaan belaka, tetapi secara sedalam-dalamnya by nature perbuatan itu adalah bejat, korup, jahat, buruk, rusak. Gak heran kalau Paulus bilang jiwanya sengsara, penuh dengan kesesakan. Nah, saudara, ayat yang ke-6 itu sebabnya tadi saya bilang ini merupakan seperti pivot point. Sesuatu yang menjadi landasan berpikir Paulus. Allah akan menghukum orang berdasarkan perbuatan. Bagi orang yang percaya, Allah memberikan upah. Berdasarkan apa? Perbuatan baik mereka. Bagi orang yang tidak percaya, Allah juga memberikan upah. Upahnya apa? Mereka akan menerima penghukuman Allah. Masing-masing upah itu akan diberikan sesuai dengan kuantitas pekerjaan yang mereka kerjakan. Pertama-tama pasti buat orang Yahudi, kata Paulus. Yang kedua buat orang non-Yahudi. Kenapa buat orang Yahudi pertama? Karena mereka yang mendapatkan kebenaran. Ya, karena bagi mereka lah kebenaran pertama kali diberikan. Tapi untuk orang non-Yahudi juga tidak terelakkan. Siapa orang non-Yahudi? Siapa orang non-Yahudi itu? Kita salah satunya. Allah akan memberi upah berdasarkan perbuatan. Jadi pikirkanlah sekarang. Doakanlah, Tuhan, saya mesti buat apa? Gitu. Saya mesti buat apa di dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara Allah. Saya mesti buat apa? Ya. Nah, sampai di sini saya harus berhenti dan kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Gitu ya. Kita akan masuk tanya jawab. Saya berharap apa yang kita coba pikirkan hari ini memberikan kita wawasan bahwa kitab Roma pasal kedua ini tidak bertentangan dengan prinsip anugerah. Kalau kita bicara mengenai keselamatan. Tapi kitab Roma ini bicara berkaitan dengan kebenaran. Allah menyatakan diri bahwa ia menghakimi berdasarkan perbuatan kita. Baik, ada yang mau tanya? Yes, sir. Berarti upah kalau dia berbuat jahat itu apakah penghakiman yang terjadi akan menuju neraka? Bagi orang yang tidak percaya, maka perbuatan jahat itu merupakan sebuah penghukuman Allah. Dan itu akan membawa kepada neraka. Bagi yang tidak percaya. Bagi yang percaya, apakah akan membawa kepada neraka juga? Tidak. Tidak. Jadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan upah atau pahala yang nanti akan kamu terima.
Paulus dalam bagian yang lain berkata demikian, satu hari kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Apakah ada yang membangun di atas rumput kering, jerami, ya, atau yang dibangun dengan emas, perak, itu yang mudah terbakar. Ya. Rumput kering, jerami, apalagi dalam kitab 1 Korintus ya, gitu. Ya, yang kedua, apakah dibangun atas dasar benda-benda yang tidak mudah terbakar, emas, perak, atau satu lagi apa benda-benda mulia. Tapi Paulus bilang begini, kalau yang dibangun di atas dasar yang mudah terbakar, mereka tetap akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api katanya. Tapi tetap mendapatkan keselamatan tetap, dan itu tidak bicara mengenai keselamatan, itu bicara mengenai kualitas daripada pekerjaan. Kenapa dibilang tentang barang-barang yang mudah terbakar dan satu yang tidak mudah terbakar? Kenapa bilang begitu? Pasti ada orang-orang yang berbuat baik atau melakukan pekerjaan ini adalah yang seadanya, tidak memikirkan tentang kualitas, memikirkan tentang masa depan, kekuatan. Pokoknya aku kerja deh. Saya mencoba menggambarkannya seperti kalau orang baru pertama kali bertobat itu ya, waduh, saya percaya deh, pasti hatinya murni. Pasti hatinya murni dan pasti hatinya penuh dengan kerelaan dan pengorbanan. Wah, saya mengatakan mungkin awal-awal itu adalah mereka membangun dengan emas. Bangun dengan emas. Tapi sejalan dengan berlalunya waktu, mungkin mereka sudah mulai merasakan kesusahan dan kesulitan, sudah mengetahui selah-selahnya pelayanan, mungkin mereka melakukan pelayanan seadanya aja. Kelihatan bangunannya begitu tinggi sekali, Dan akhirnya bilang satu hari kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji dengan api. Ya saudara bisa bayangkan, bangunan yang begitu tinggi, lalu kemudian api tiba-tiba Tuhan mendatangkan api buat menguji. Bayangkan misalnya. Saya pakai contoh Pak David ya. Pak David dan Pak Martahan. Pak David dan Pak Martahan di sorga. Pak David masuk di sorga, lihat pekerjaannya Pak Martahan. Kecil segini doang. Lucu, kecil. Diterima apa sama Tuhan? Lihat dong pekerjaan saya tinggi sekali. Misalnya begitu ya. Tinggi sekali. Pak Martahan ciut hati. Iya, tinggi banget ya, bagus ya. Ya, aku cuma segitu. Dan akhirnya bilang akan diuji oleh api. Pas waktu diuji, kamu yang punya pekerjaan di luar sebentar ya, diuji. Tiba-tiba pekerjaan Pak David dulu yang diuji kena api, lalu kemudian terdengar kerotak. Kaget ya. Pak Martahan bilang, apa itu? Suara apa tuh? Suara apa tuh? Pas dibuka, ya yang tadinya tinggi, sekarang cuma tinggal sini. Nah ini yang murni. Ini yang sungguh-sungguh. Segitu. Terus Pak David bilang, aku yang tinggi tinggal segini, kamu segini habis. Gitu ya. Diuji perbuatan Pak Martahan. Api, tapi yang segini tetap segini. Gitu. Kenapa? Dari pertama kali terima Yesus sampai selama-lamanya hatinya penuh dengan kemurnian, kesungguhan, memikirkan tentang perkara-perkara Allah. Gitu. Sukacitanya sama, masuk surga sama-sama. Gitu. Ini namanya penentuan pahala, Pak. Tapi beda dengan prinsip Katolik yang api penyucian itu, Pak ya? Oh, lain. Beda ya? Lain sekali, bumi langit. Bumi langit. Ada lagi? Tanya dong. Yes. Ya, oke. Kan yang di Roma 14 ayat 10 sampai 12 itu kan Bapak bilang kalau orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Allah. Itu untuk orang percaya doang atau untuk semua orang? Semua orang. Semua orang akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah untuk orang percaya. Orang percaya mendapatkan fokus. Sebab orang yang tidak percaya, konsekuensinya, logisnya, pasti akan berhadapan dengan pengadilan Allah.
Tapi orang percaya, kita pikir kita langsung masuk surga gitu, tanpa ada perhitungan dan pertimbangan daripada Tuhan, penilaian dari Tuhan. Enggak, kita tetap akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Tahta pengadilan daripada Kristus. Dan dialah yang berhak untuk menilai pekerjaan kamu itu seperti apa. Apakah kamu penuh dengan kesetiaan? Kita ingin sekali mendengarkan kalimat itu. Baik hambaku yang setia. Marilah, masuklah. Oh, senang banget, kepingin dengernya itu. Karena itu kita berdoa, Tuhan, saya mesti bikin apa? Dengan hati yang sungguh ingin supaya Tuhan bawa kita memikirkan perkara-perkara Tuhan. Dia pasti akan berikan. Dan dia akan memurnikan kita. Gitu ya. Dia akan memurnikan kita sedemikian rupa. Tidak mudah untuk tidak mencari kepentingan sendiri. Karena Paulus bilang di sini tadi ya, apakah orang percaya mudah tiba-tiba dalam pelayanan pertama-tama bagus, sekali kemudian tiba-tiba mencari kemuliaan pada diri sendiri? Sangat mungkin. Saya semenjak di STT itu ya, Pak Tong cerita tentang kamu belajarlah mati untuk diri kamu sendiri. Mati terhadap semua pujian. Mati terhadap semua sanjungan-sanjungan. Gitu. Orang seperti beliau potensi untuk mendapatkan sanjungan dan kemudian menjadi gede kepala besar sekali dengan semua potensi yang dia ada. Nyanyi bisa, khotbah bagus. Kalau khotbah orang turun salaman, khotbah kamu bagus. Boleh juga ya. Kira-kira begitu ya. Wah, ini hasil persiapan. Bagus juga. Jangan lupa loh, Tuhan melihat baik-baik. Ketika kamu merasa bagus, maka perbuatanmu itu jerami. Perbuatan jerami. Semua perbuatan atau kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita perbuat dalam hidup Kristen kita, maka pagarilah dengan konsep yang Paulus bilang. Semuanya dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pagari itu baik-baik. Maka kami diajari mati terhadap semua pujian. Ya, bagaimana mati terhadap semua pujian? Orang bilang khotbahmu bagus, anggap sepi. Kenapa? Itu sudah seharusnya. Itu sudah seharusnya. Kemarin minggu lalu saya menitip pesan kepada mahasiswa praktek, setiap paper, setiap tugas yang kamu kerjakan jangan sembarangan. Saya ngomong gitu kan? Kenapa? Karena itu sedang mencerminkan, kamu sedang menyelidiki, sedang berpikir, sedang mentuangkan pikiran kamu dengan pikiran yang dituntun oleh Allah. Maka harus menyatakan kemuliaan daripada Allah. Bukan tentang kepintaran kamu. Tuhan memberikan kepintaran bagi kamu itu bonus. Ya, itu bonus. Tapi itu harus menyatakan kemuliaan dan kebesaran daripada Allah. Itu sebab saya bilang jangan sembarangan. Saya selalu juga berkata, semua paper yang kamu buat itu harus dibuat berdasarkan pertanggungjawaban pribadi, imanmu di hadapan Allah. Gitu. Bukan sekedar mengejar kredit dan bangga kalau melihat hasil dapat penilaian A minus gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengejar nilai itu. Harus kejar. Paling minim nilai yang paling minim sekali itu B+. Nggak boleh turun dari itu. Itu nilai paling minim yang harus dicapai. Paling dasar ya, jangan B+. B lah paling minim. Itu paling dasar. B, berhenti di situ. B+, amin, A. Ada A plus enggak? Enggak ada. Gitu ya. Itu range yang harus dikejar untuk menunjukkan aku sungguh-sungguh. Gitu. Kalau dapat C harus berlutut nangis. Minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Main-main. Ya. Ini bukan bicara berkaitan dengan kepintaran, ketekunan.
ampunan. Ya, ada lagi? Kok nggak ada? Ya, silakan Pak. Kita bahas hari ini mengenai topiknya hukuman Allah atas semua orang ya Pak. Baik orang yang berdosa, orang percaya maupun tidak. Bagaimana dengan Roma 8 ayat 1 Pak? Ya, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ya. Betul, nggak ada penghukuman. Sehingga kalau tadi kita bisa tentang penghukuman di sini, ini berkaitan dengan perbuatan. Ya, di awal tadi saya bilang bahwa ketika Paulus bicara mengenai Roma pasal yang kedua, dia tidak menyinggung tentang iman di dalam Kristus. Tidak. Dia sedang bicara mengenai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ini bicara mengenai orang yang sudah percaya ya. Orang yang sudah percaya kepada Kristus bukan berarti dia kemudian hanya menanti sorga saja. Enggak. Paulus bilang semua orang akan dihakimi menurut perbuatan. Berarti orang-orang ini juga harus dihakimi menurut perbuatan dong. Orang percaya. Setelah dia percaya kepada Kristus, dia harus berbuat baik. Dia harus berbuat baik. Dan perbuatan baik itu menjadi dasar penghukuman. Dasar penghukuman ini tidak membawa dia untuk neraka atau sorga. Enggak, dia sedang menuju ke sorga. Ini menentukan pahala apa yang akan didapat nanti. Gitu. Ya, pahala yang bagaimana? Saya percaya saudara, di sorga nanti pasti ada perbedaan pahala. Ada tingkatannya Pak. Gitu. Pasti ada perbedaan. Nah, inilah yang orang percaya mesti kerjakan. Kamu sudah diselamatkan, maka kamu harus rajin berbuat baik. Gitu. Berbuat baik berdasarkan perbuatan kamu. Dan kesungguhan, jerih lelah tadi yang saya sebutkan tadi. Jerih lelah dan tidak pernah henti-hentinya. Gitu. Itu bukti bahwa kamu sudah mendapatkan keselamatan. Sebab ketika engkau berbuat baik kepada banyak orang lain, maka di situ adalah cerminan daripada karakter Allah yang sudah mengubah hidupmu. Kita berbuat baik karena Tuhan dorong kita buat baik. Dia mempertemukan kita kepada orang-orang yang perlu mendapatkan perbuatan baik. Dan di situ kita mengikuti pimpinan Tuhan. Jadi tidak berkaitan dengan keselamatan. Jadi tidak ada masalah dengan apa yang dikatakan oleh Roma pasal 8 ayat 1 ini. Gitu. Sama sekali tidak, karena dua konteks yang berbeda, dua intensi yang berbeda, dua minat yang berbeda, dua topik yang berbeda. Gitu. Jadi yang di pasal 2 ini orang percaya lalu pasif, tidak berbuat baik gitu Pak. Kalau orang percaya, yang sudah percaya dia tidak berbuat baik, dia pasif, maka Tuhan pasti lihat, dia akan kasih upah. Dia kasih upah. Upahnya apa? Mungkin adalah kamu tidak akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang rajin berbuat baik. Ya, beda, sangat beda sekali. Ya, dengan kata lain sekali lagi orang percaya harus berbuat baik. Setiap kesempatan Tuhan pasti akan ciptakan peluang itu untuk berbuat baik. Ya, tapi tidak menentukan kamu ke surga apa ke neraka. Sama sekali enggak. Tapi akan menentukan pahala apa yang akan kamu dapat. Gitu. Apakah benar di Alkitab dikatakan 2 kali Yesus menyucikan bait Allah? 2 kali Yesus menyucikan bait Allah. Pertama waktu di Matius 7, pertama di Yohanes. Yang kedua di Matius 7, itu dengan keledai. Dengan keledai itu dia mau masuk ke Yerusalem ya? Iya, terus dia kan pergi juga menyucikan bait Allah. Apakah terus kalau yang pertama kan waktu dia baru turun pertama ke Yerusalem. Apakah betul dia pertama pelayanan dan terakhir pelayanan? Good idea. Saya belum pernah memperhatikan ini baik-baik. Thank you. Saya simpen ya. Iya Pak. Saya ada kebetulan saya baca Nikodemus persiapan itu. Kan Bapak bilang itu menyucikan bait Allah. Tapi setelah saya baca lagi tafsiran dari Beving, dia bilang 2 kali dia 2 kali. Oke, thank you. Ya. Thank you. Saya kurang perhatikan itu. Thank you. Terima kasih. Ada lagi terakhir?
Tanya dong. Nanti untuk pahalanya ya, berapa besar pahalanya. Penentuan pahala. Nah, penentuan pahala. Nah, itu untuk apa? Apakah kan ada beberapa aliran bilang di surga itu begitu untuk penempatannya di surga gitu Pak, di surga bagian mana atau gimana? Enggak, maksudnya bingung gitu. Maksudnya kan kita udah di surga, kenapa harus diinikan lagi untuk pahalanya itu maksudnya? Saya nggak tahu. Itu pasti, itu pasti. Ya, Kalau mahkota kemuliaan bukannya semua kita orang percaya? Gini. Kalau kemudian kita bilang, ada yang bilang, sorga itu jalannya seperti emas gitu ya. Ingat baik-baik loh, itu dicatat dalam kitab Wahyu loh. Dalam kitab Wahyu, sehingga kita tidak bisa mentafsirkannya secara letterlek gitu. Ya, bicara mengenai kemuliaan. Ya. Sekarang ada, bahkan kalau kita lihat sekarang platinum lebih mahal dari emas ya. Gitu kan? Ya, lepas daripada itu, Tuhan mau bilang di sorga itu ada kemuliaan. Semuanya serba mulia. Tapi bagaimana bentuk kemuliaan itu? I can't imagine. Gitu ya. Lalu bahkan dibilang tidak ada benda penerang karena Allah lah yang menjadi penerangnya gitu ya. Allah yang menjadi penerangnya. Ini sekaligus menjawab orang yang berkata kalau bagaimana matahari, bintang dan bulan diciptakan pada hari keberapa? Lalu kenapa? Pada waktu Allah menciptakan yang pertama, berarti nggak ada benda penerang dong. Dibilang jadi gelap semua, gelap gulita dong gitu ya. Jadi gelap-gelapan gitu ya. Nah, sebenarnya ya itu dia tadi. Kenapa tidak melihat Allah sebagai penerang? Kira-kira begitu. Ya, jadi ada orang bilang juga kalau di sorga nanti kerjaan kita memuji gitu ya. Ya salah satu kita memuji-muji Tuhan, betul, kita memuji-muji Tuhan. Tapi apakah kerjaan kita di sorga memuji aja? Lalu kita makan apa di sorga ya? Binatang masuk sorga enggak? Enggak ya? Lalu ada orang Kristen yang mati, orang Kristen mati, petnya mati, dikubur kasih salib. Gitu kan? Gitu. Ini kasih salib gitu ya, didoain lagi. Nanti kita ketemu di sorga lagi gitu ya. Saya nggak tahu loh. Terus terang loh, saya nggak tahu. Di sorga nanti ada binatang apa enggak? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Karena kita belum ke sana, Pak. Ya, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Gitu. Ya, jadi pertanyaan Ibu mungkin saya nggak bisa jawab dengan tuntas. Gitu. Itu buat apa? Saya nggak tahu. Apakah nanti kemudian kalau orang yang kerjanya baik, yang pahalanya besar, maka dia tinggal di kompleks rumah gedong misalnya gitu ya, gitu ya, yang biasa-biasa di pinggiran kotanya Surabaya, sorga, kira-kira gitu kali ya. Apakah begitu? Sungguh mati, aku nggak ngerti, gitu, gitu. Ya, kalau ada beberapa aliran kan menyebutnya gitu ya Pak, surga itu ada bagian-bagiannya nanti yang itu. Tapi kalau kita reform kan ya? Pembagiannya mungkin ada, tapi bagaimana bentuknya saya nggak tahu. Gitu. Ya, pembagiannya pasti ada. Tapi bagaimana bentuknya? Apakah di dalam yang satu rumah besar, satu rumah kecil, satu rumah sedang? Nggak tahu deh saya, nggak tahu. Gitu ya. Oke, satu lagi ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, kalau enggak ada, minggu depan RCS akan diisi oleh Pak Budiman, akan meneruskan seri tentang Yakub. Lalu, Yusuf. Lalu minggu depannya lagi kita akan teruskan dalam ayat yang ke-12 sampai yang
terakhirnya gitu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami coba pikirkan tentang pikiran Tuhan melalui kitab Roma ini. Kami terus berdoa, Tuhan tolong kami, kasihlah kami kesempatan untuk berbuat baik dan rajin berbuat baik. Berjerih lelah untuk melakukan kebaikan. Tuhan tolong. Sebab kalau Tuhan tidak membuka jalan dan Tuhan tidak memagari semua apa yang dikerjakan, maka mungkin sekali kami juga akan menjadi tersesat dan kami salah berpikir tentang kebaikan. Jagailah ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh hidup Tuhan yang hidup dalam hidup kami, hidup Kristus yang hidup dalam hidup kami, sungguh-sungguh nyata dan dialami oleh banyak orang yang menerima kebaikan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.